Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kalian semua. Peserta MPLS UPT SMP Negeri 8 Gresik yang lagi berbahagia. Semoga selalu sehat dan semangat mengikuti MPLS hari ini. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai pengenalan dan pencegahan COVID-19 dan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sehat di tengah pandemi seperti ini. Tapi sebelum Ibu menyampaikan materi, let's check it out video berikut ini. Virus corona itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti. Kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias cat TPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainnya di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing, kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Wah, jadi aku bisa main lagi. Berikut ini akan Ibu sampaikan tentang pengenalan dan pencegahan virus COVID-19
atau coronavirus disease. Dimulai dari apa sih COVID-19 itu? Mungkin kalian sudah banyak mendengar tentang COVID-19 saat ini. Ibu akan sedikit menjelaskan. Virus corona atau coronavirus sering disebut COVID-19 karena memang dia istilahnya dilahirkan pada tahun 2019, adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan di pernafasan sampai dengan infeksi paru-paru yang berat dan berakhir dengan kematian. Sebegitu dahsyatnya virus ini, kita harus tahu gejalanya apa dulu. Kalau tubuh kalian ada demam lebih dari 38 derajat Celcius selama lebih dari 3 hari, kemudian ada juga sakit tenggorokan, sulit menelan, ditambah dengan nyeri dada ketika batuk, karena di situ kamu akan batuk kering, jadi batuknya tidak bisa mengeluarkan dahak. Dan yang paling menentukan bahwa itu adalah gejala COVID-19 adalah anosmia atau kehilangan fungsi penciuman kalian. Juga indera pengecap, makan nggak enak, kemudian mencium segala sesuatu itu juga nggak terasa apapun. Itu tadi adalah beberapa gejala COVID-19. Nggak usah terlalu panik. Apa yang harus dilakukan? Kapan kamu harus ke dokter? Yang pertama adalah yang dianjurkan, kalian ada isolasi mandiri. Jadi menjauhi dari kerumunan, mengisolasi diri sendiri di dalam rumah, di dalam ruangan yang jelas ventilasinya harus bagus. Kemudian itu bagi mereka-mereka yang OTG ya. Kalian mungkin sudah tahu itu apa itu OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Kalau gejalanya nggak kelihatan, bisa isolasi mandiri. Nggak usah panik ke rumah sakit, karena rumah sakit sekarang sudah pada penuh. Terus, tapi kalau dirasa gejala-gejala itu tadi berat, sudah melakukan isolasi mandiri, ternyata gejalanya semakin berat, maka mau nggak mau harus pergi ke dokter, karena harus mendapatkan pelayanan lebih daripada menyembuhkan sendiri di rumah. Bagaimana sih cara penularannya COVID-19 ini kok begitu cepat sekali menular? Satu, virus ini tuh hidup paling lama itu selama 16 jam di udara. Jadi ketika ada orang yang terpapar virus COVID-19, dia bersin, dia meludah, yang ada aktivitasnya ada hubungannya dengan masalah pernafasan, maka virusnya itu akan dengan cepat menular ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, sangat-sangat dianjurkan untuk memakai masker. Dan sering mencuci tangan, karena kita tidak tahu kita megang apa, kemudian dari mana, apakah di situ ada orang yang terpapar atau tidak. Dan juga ketika kita kontak jarak dekat dengan orang yang terpapar virus COVID-19, tapi kita nggak tahu kalau orangnya itu terserang virus tersebut. Cara pengobatannya, kalau kalian bukan gejala berat, cukup apabila kalian demam, ya minum obat demam seperti biasanya. Ada batuk, ya diminumi obat batuk seperti biasanya. Itu dengan catatan bahwa orang-orang dengan sakit COVID itu ada beberapa kategori. Ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Kalau ringan, cukup dengan istirahat yang cukup, diminumin obat flu, seperti obat flu begitu, flu, batuk, pilek, demam. Kemudian banyak minum air putih, ditambah dengan vitamin C dan D, dan yang tidak lupa adalah
harus sering terkena sinar matahari. Tapi apabila kalian berat, mau nggak mau harus ke rumah sakit. The last is pencegahan COVID-19. Sudah banyak digaungkan oleh pemerintah bahwa harus 5M. Mulai dari mencuci tangan, memakai masker untuk kali ini, untuk saat ini, Ibu bicara untuk saat ini, kalian lebih baik memakai double masker, yaitu masker untuk kesehatan, yang kedua masker kain. Membatasi mobilitas, tetap menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Thank you. Mungkin itu adalah sedikit penjelasan Ibu tentang pengenalan dan pencegahan COVID-19. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan salam sehat.